pagi Bu Ros dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fenly Patricia dan rekan saya Esther Gabriela Ismi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai prinsip pembelajaran dan metode-metode pembelajaran. Selamat menyaksikan. Nah, mula-mulanya kita harus mengerti dulu pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan siswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi apa bedanya belajar dengan pembelajaran? Jadi bedanya tuh belajar itu dapat dilakukan dengan cara individual dan menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Kalau pembelajaran, penyediaan sistem yang mengakibatkan interaksi, sehingga proses belajar untuk siswa dan proses mengajar untuk guru. Sehingga pembelajaran bertujuan untuk membantu proses belajar anak, sehingga serangkaian dari susunan pembelajaran mendukung terjadinya proses belajar siswa. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, pembelajaran itu proses interaksi. Jadi, dibutuhkan interaksi langsung antara pendidik dan siswa agar saat pendidik membimbing siswa mempunyai tujuan agar dalam proses belajarnya ada manfaatnya. Selain itu juga untuk mencapai hasil yang optimal juga diperlukan prinsip-prinsip pembelajaran. Dan sebelum aku menjelaskan prinsip pembelajaran itu juga berdampak positif karena berorientasi ke arah yang lebih maju dari keadaan sebelumnya, yang nggak tahu jadi menjadi tahu. Berikut akan saya sampaikan prinsip-prinsip pembelajarannya. Prinsip pembelajaran yang pertama yaitu yang berorientasi pada kebutuhan anak. Pada aktivitas pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan anak. Menurut Maslow, dalam konteks pembelajaran, kebutuhan dasar anak adalah rasa lapar dan rasa haus. Bila anak dalam kondisi lapar atau haus, anak tidak dapat belajar dengan baik, tidak dapat berkonsentrasi. Jadi seperti kebutuhan air dari anak 4 tahun sampai 6 tahun itu minimal 6 gelas. Jadi sangat diperhatikan agar anak tidak dehidrasi yang mengakibatkan kehilangan fokus saat belajar nanti. Lalu kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan keamanan. Anak akan merasa aman, terlindungi, dan bebas dari bahaya apapun. Rasa aman tidak hanya meliputi fisik, tetapi bisa meliputi mental. Yang pertama fisik itu mungkin di dalam lingkungannya harus tempat pembelajaran yang aman, seperti mejanya yang pinggir meja itu yang tidak runcing, agar anak itu aman saat belajar. Lalu bebas dari penyakit. Mungkin kalau di dalam kelasnya kalau dalam lembab atau tidak mendukung yang dapat menyebabkan penyakit, itu tuh harus diperhatikan. Pengalaman dulu SMP saja, maksudnya anak SMP kan tidak gampang terkena penyakit saja. Lingkungan sekolah, kelembapan atau yang lain-lain yang menyebabkan penyakit itu tuh diperhatikan. Bagaimana dengan anak-anak TK? Jadi harus lebih diperhatikan. Lalu rasa aman yang emosi. Emosi itu takut atau cemas. Saat ini atau saat takut atau cemas itu anak berikan motivasi agar mereka saat belajar itu jadi tidak takut, saat mempelajari sesuatu itu tidak takut dan tidak cemas lagi. Jadi anak lebih dapat berekspresi lagi. Jangan semakin dibuat takut-takuti. Itu jadi menjadikan anak tidak berani berekspresi lagi. Rasa aman juga dapat diperoleh dengan perhatian dari pemerintah, perlindungan dari pemerintah, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 yang mengatur tentang perlindungan anak. Pada pasal 54
Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Jadi, anak juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah, jadi mereka terlindungi. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa dimiliki dan disayangi. Rasa diterima dalam lingkungannya diperhatikan dalam berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan rasa dimiliki dan disayangi itu contohnya tuh contoh dasar. Itu tuh ada komunikasi antara orang tua dan anak. Contohnya hak anak untuk bebas berbicara, hak anak untuk menentukan cita-citanya, lalu hak anak untuk menuntut yang baik untuk kehidupannya. Jadi anak dan orang tua, apalagi anak, mereka merasa disayangi karena orang tua paham apa yang mereka mau, apa yang mereka cita-citakan. Jadi bebas berpendapat juga dan orang tua menerima. Berarti anak itu merasa disayangi dan dimiliki. Rasa diterima dalam lingkungannya dan diperhatikan dalam berhubungan dengan orang lain. Mungkin pada saat bermain, mereka bermain satu sama lain, jadi mereka merasa diterima karena diajak bermain dalam sekolah, serta dalam pembelajaran mungkin mereka diajak mengamati, misalnya lagi belajar mengamati ini tumbuh dalam pembelajarannya, mungkin anak sudah membuat tumbuhan yang dari kacang hijau ditaruh kapas. Mungkin anak satu sama lain kayak mengajak, sini lihat tumbuhanku. Jadi kayak rasa diterima dalam lingkungannya karena diajak, diperhatikan dalam berhubungan dengan orang lain. Lanjut, yaitu prinsip yang kedua, prinsip pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak. Aktivitas pembelajaran harus menyesuaikan tingkat perkembangan anak, baik usia maupun kebutuhan setiap anak, seperti yang dijelaskan tadi. Pola perkembangan anak pun sesuai dengan garis waktu perkembangan. Contohnya, setiap anak berbeda perkembangannya, ada yang cepat, ada yang lambat dalam perkembangannya. Saya akan memberi contoh perkembangan seperti berlari dari anak usia 4 tahun sampai 6 tahun. Contoh berlari pada anak usia 4 tahun. Kemampuan berlari anak meningkat dan arah yang lebih teratur, kecepatan berlari pun juga meningkat. Serta anak mampu mengendalikan diri, mengontrol gerakan. Anak mengontrol gerakan berupa saat memulai permainan, mereka dapat berbalik arah atau berbelok, terus lalu dapat berhenti. Lalu berlari pada anak usia 5 tahun. Anak berlari sudah menyerupai seperti orang dewasa. Anak dapat berlari dan mengontrol gerakan seperti dalam mainan kejar-kejaran atau permainan lainnya yang menggabungkan antara bermain dengan gerakan lainnya seperti berjongkok atau seperti permainan tap jongkok. Jadi anak berlari kalau dipegang gini ke tap badannya, anak jadi langsung jongkok. Jadi otomatis habis berlari diginiin langsung jongkok gitu. Jadi ada koordinasi. Lalu pada anak usia 6 tahun. Pada usia ini berlari sudah menyerupai seperti orang dewasa. Kontrol gerakan dalam permainan menjadi lebih akurat dan lebih lincah pada anak. Jadi dari contoh tadi berlari dari tahapan anak 4 tahun sampai 6 tahun, mungkin dalam perkembangannya ada 2 anak yang sama-sama berumur 4 tahun, yang satunya sudah dapat berlari dan dapat mengontrol seperti berhenti, tapi ada anak yang berlari terus tidak dapat mengontrol, akhirnya tertabrak. Itu kan perkembangannya berbeda ya. Jadi guru harus pintar-pintar menyesuaikan. Guru harus pintar menyesuaikan pembelajaran yang cocok untuk anak-anak, meskipun ada yang perkembangannya ada yang belum sesuai waktunya, tetapi harus pintar menyesuaikan.
Prinsip pembelajaran yang ketiga adalah prinsip mengembangkan kecerdasan anak. Pembelajaran sejatinya tidak hanya hafalan saja, tetapi juga pengembangan kecerdasan anak. Dalam penelitian di bidang neuroscience, Semiawan 2004 dalam Rini Andriani menemukan bahwa kecerdasan sangat dipengaruhi oleh banyaknya sel saraf otak, hubungan antara sel saraf otak dan keseimbangan kinerja otak kanan dan otak kiri. Oleh karena itu, anak usia 0-8 tahun adalah usia yang sangat kritis bagi perkembangan kecerdasan anak. Contoh yang pertama, ajarkan anak klasifikasi. Ajarkan anak agar dapat mengkelompokkan benda berdasarkan kesamaannya. Seperti contoh, minta anak untuk cari benda di sekitarmu yang berwarna merah. Anak akan menemukan yang ini, anak dapat menunjukkan ini dan ini. Jadi anak dapat mengerti, oh ternyata ini memiliki kesamaan, benda pistol tadi sama dino itu memiliki kesamaan berwarna merah. Jadi mereka paham. Lalu contoh selanjutnya, perkenalkan anak konsep waktu. Seperti contoh saat anak bangun tidur, adik sekarang sudah bangun, habis gini mau sekolah. Sebelum sekolah adik harus mandi dulu, habis mandi adik harus makan biar ada tenaga untuk ke sekolah, habis gitu nanti kita ke sekolah. Jadi kenalkan konsep waktu. Jadi anak itu diperkenalkan pada keteraturan. Maksudnya adalah waktu konsisten atau jadwal yang dipergunakan, yang bisa dipergunakan juga nanti di sekolah. Jadi di rumah udah teratur, nanti di sekolahnya juga mengikuti tahapan yang telah diberitahukan tadi. Jadi habis bangun kita mandi, habis gitu kita makan, kita ke sekolah. Lalu di sekolah pun ada waktu untuk bermain di dalam atau bermain di luar, waktu makan dan lain-lainnya. Dan bila waktu itu dijalankan secara konsisten setiap hari, maka akan timbul perasaan waktu pada anak. Jadi anak itu perlu diperkenalkan pada kata-kata yang sering digunakan dalam waktu, seperti sebelum, setelah ini, mulai, berhenti, pertama, kedua, terakhir, dan lebih dulu. Temennya ini adik temennya duluan makan ya. Atau contoh lainnya, sebelum makan adik harus cuci tangan dahulu, lebih dulu, kayak gitu itu. Lalu yang ketiga adalah kemampuan seri. Maksudnya kemampuan seri adalah kemampuan anak untuk menaruh benda atau kejadian yang sesuai dengan urutan yang benar. Seperti contoh, anak dapat mengetahui ini buku besar, ini buku kecil. Seperti itu. Atau contoh lainnya, pensil ini lebih kecil daripada pensil ini. Kalau contoh kejadian, adik lebih dulu mandi daripada makan. Seperti itu. Yang keempat adalah prinsip pembelajaran dengan memberikan stimulasi kecerdasan untuk anak usia dini, yaitu pendidik dan orang tua perlu memahami teknik stimulasi otak yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan anak. Bukan hanya memberikan anak dengan informasi hafalan. Stimulasi yang dimaksud adalah bagaimana membuat otak pada anak usia dini memiliki banyak jaringan. Seperti contoh, memberikan gambar yang berisi pola-pola sehingga anak berpikir. Pola seperti contoh yang di PPT, ada pola menampilkan gambar siklus hidup kupu-kupu. Yang dari telur terus menjadi ulat terus nanti menjadi kepompong nanti menjadi kupu-kupu yang indah. Ada pola-polanya. Prinsip yang kelima adalah pembelajaran melalui bermain. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendekatannya berupa bermain. Dengan menggunakan metode strategi, materi atau bahan, dan media yang menarik sehingga mereka ini mau mengikuti tanpa adanya paksaan. Belajarnya menjadi enjoy.
Dalam bermain, anak bisa bereksplorasi, anak dapat menemukan banyak hal baru, dan dalam eksplorasi itu anak bermain juga bisa memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Seperti contoh, orang tua dan pendidik dapat mengajak anak bereksplorasi warna. Yang seperti contoh tadi, mengeksplorasi warna merah. Jadi anak itu memanfaatkan benda-benda, mana yang warna merah, anak mencari warna merah, mana yang warna merah, apa aja warna merah, benda apa saja yang berwarna merah. Lanjut, prinsip belajar dari konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, gerakan ke verbal, dan dari individual ke sosial. Pembelajaran pada anak usia dini diharapkan dilakukan secara bertahap, sehingga anak dapat menguasai konsep dengan baik. Contoh dari konkret ke abstrak. Contoh kata-kata konkret. Kegagalan. Kegagalan merupakan akhir dari segalanya. Contohnya saat bermain puzzle. Mungkin pada awal-awal usia 3 tahun itu anak masih kesulitan untuk menyusun puzzle. Jadi ketika mereka menyusun puzzle tidak sesuai gitu, mereka sudah merasa gagal. Ya sudah, mereka biarkan saja. Jadi merupakan akhir dari segalanya. Tapi mereka saat beranjak bertambahnya usia, kata abstrak dari kegagalan ini dapat berarti kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Lama-kelamaan dia dapat memecahkan puzzle tersebut, lama-kelamaan kan dia juga bisa memecahkan puzzle-puzzle berikutnya atau permainan teka-teki lainnya. Jadi itu tuh awal kesuksesannya dia dalam memecahkan teka-teki tersebut. Lanjut dari sederhana ke kompleks, seperti contoh, anak hanya mengetahui bahwa buaya itu hidup di darat. Pada kenyataannya, buaya juga dapat hidup di dalam air. Lalu lanjut ke contoh dari gerakan verbal, seperti contoh saat anak masih menggunakan gerakannya terlebih dahulu untuk menyebutkan apa yang dimaksudkan, seperti menengadahkan tangannya seperti orang meminta. Kalau meminta sesuatu pasti gini tangannya, belum mengucapkan terlebih dahulu. Dan seperti itu bisa dibantu oleh orang tua dengan membantu mengucapkan kata-kata. Maksudnya itu orang tua mengarahkan, pas saat anak gini tuh kayak diberitahu minta, jadi anak-anak itu mulai mengikuti, cuma kan masih kegerakan dulu. Lalu berjalannya waktu, anak-anak pasti akan mengucapkan kata-kata minta, jadi kayak nggak gini lagi gitu. Lalu contoh dari individual ke sosial, contohnya seperti berbagi mainan. Yang awalnya anak itu egosentrisme, semuanya milikku, mainanku, kamu nggak boleh pinjam. Lama-kelamaan akan berbaur dengan teman serta mau berbagi mainannya. Jadi mulai bermain bersama dengan mau berbagi, seperti itu. Prinsip anak sebagai pembelajar yang aktif. Diharapkan dalam proses pembelajarannya, anak sendiri yang melakukan kegiatan pembelajarannya, sehingga anak aktif dan guru hanya sebagai fasilitator atau mengawasi. Sehingga proses pembelajaran hanya berpusat kepada anak. Biarkan anak mengembangkan rasa ingin tahunya dan guru yang mengarahkan dan memperbaiki konsep yang sekiranya salah. Lanjut, prinsip belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungannya. Ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya, maka anak akan belajar. Begitu juga ketika anak berinteraksi dengan orang dewasa, guru atau orang tuanya atau orang-orang yang lebih tua di sekitarnya. Bagaimana kalau berinteraksi dengan orang yang lebih tua, dengan guru, dengan orang tua, itu cara berbicaranya harus lebih sopan santun, sikapnya, jadi mereka dapat membedakan. Contohnya saat bermain, anak kan biasanya menggebu-gebu, biasanya mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka senang, akhirnya kayak berteriak gitu. Tapi kalau berbicara sama guru, orang tua itu kan nggak pantas kalau ngomongnya sambil teriak-teriak. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau sama guru ngomongnya tuh jangan teriak-teriak, seperti itu.
Lanjut, prinsip menggunakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif sangat mempengaruhi proses belajar mengajar, sehingga harus membuat lingkungan yang menarik dan menyenangkan serta keamanan dan kenyamanan yang mendukung kegiatan belajar mengajar anak. Contohnya belajar sambil bermain. Contohnya belajar sambil bermain eksplorasi di luar ruangan kelas. Diharapkan lingkungan sekitarnya terjauhkan dari benda-benda yang membahayakan seperti semak-semak berduri dan lain sebagainya. Sehingga proses belajar mengajar anak-anak ini dapat menyenangkan dan gurunya tuh tidak khawatir saat belajar. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip belajar untuk merangsang kreativitas dan inovasi. Dalam proses berpikir, agar menjadi kreatif dan inovasi, dapat melakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Seperti kegiatan yang membangkitkan rasa ingin tahu anak dan memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Contohnya, guru dapat menjelaskan dampak buruk dari botol plastik, lalu menjelaskan bahwa botol tersebut dapat diubah manfaatnya. Karena tadi berdampak, maka harus diubah fungsinya agar tidak selalu berdampak negatif. Sehingga rasa ingin tahu anak terhadap perubahan bentuk dan fungsi dapat meningkat. Rasa ingin tahu dan cara berpikir kritis anak, itu termasuk fungsi dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan cara berpikir kreatif anak, kreativitas dan imajinasi mereka. Jadi botol plastik tersebut dapat diubah menjadi tempat pensil, terus mereka juga bisa menghiasnya nanti dengan cat. Mereka bisa mengecat seperti itu. Lalu prinsip belajar untuk mengembangkan kecakapan hidup. Diharapkan pendidik dapat mengajarkan pengembangan diri secara menyeluruh, melatih kecakapan hidupnya agar dapat bermanfaat untuk ke depannya si anak. Dengan cara membiasakan atau melatih anak untuk terus-menerus melakukannya. Sehingga anak dapat menjadi mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi dan memperoleh bekal keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya nanti. Contohnya dalam kemampuan kecakapan berkomunikasi dengan baik, karena kedepannya anak akan bertemu dengan lebih banyak orang lagi. Lanjut, prinsip belajar memanfaatkan potensi lingkungan. Media dan sumber pembelajaran diambil dari alam sehingga pendidik dapat mengoptimalkan stimulasi yang diberikan sehingga aspek perkembangan dapat berkembang secara efektif. Seperti contoh menyusun biji-bijian hingga terbentuk gambar, seperti yang telah dipaparkan dalam PPT. Lalu contoh yang lain itu sesuai dengan pengalaman menanam biji kacang hijau di kapas. Itu kan sumber pembelajarannya diambil dari alam, sehingga aspek perkembangan seperti kognitif dalam anak mengingat dari yang pertamanya dari biji kecil ditaruh di kapas nanti bisa menjadi besar, maksudnya bisa tumbuh jadi kecambah seperti itu. Lanjut, prinsip belajar sesuai dengan kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya harus sesuai dengan pembelajaran anak usia dini. Apa yang dipelajari anak adalah persoalan nyata sesuai dengan kondisi di mana anak berada, berbagai objek yang ada di sekitar anak, kejadian dan isu-isu yang menarik dan dapat diangkat sebagai tema persoalan belajar. Contohnya yang terjadi pada saat ini yang dialami oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu persoalan COVID-19. Jadi dalam pengangkatan tema persoalan belajar mengenai COVID-19 ini, anak diajarkan untuk selalu memakai masker, untuk selalu mencuci tangan, untuk menjaga jarak dengan orang lain. Karena persoalan ini nyata sesuai dengan kondisi di mana anak berada. Jadi juga kondisi mereka juga melihat bahwa di sekitar mereka, meskipun orang tua, meskipun dewasa maupun anak-anak pun semuanya memakai masker. Jadi mengajarkan anak juga untuk memakai masker. Nah, selain itu juga dapat mengajarkan anak mencuci tangan, selain untuk menghindarkan dari virus juga mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya saya perkenankan rekan saya Fanly untuk menjelaskan metode pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas metode pembelajaran.
Pertama-tama kita harus tahu dulu yaitu pengertian metode pembelajaran. Menurut Sujana, metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan menurut Sutikno, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai suatu tujuan. Sekarang kita akan membahas macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada metode karya wisata atau bisa juga disebut outdoor. Pengertian dari metode karya wisata. Menurut Anita, pembelajaran outdoor hampir identik dengan pembelajaran karya wisata. Artinya aktivitas belajar siswa dibawa ke luar kelas. Pembelajaran ini harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis dan sistemik. Pembelajaran outdoor selain untuk meningkatkan kemampuan juga lebih bersifat untuk peningkatan aspek-aspek psikologi siswa seperti rasa senang dan rasa kebersamaan yang selanjutnya berdampak terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Karakteristik dari pembelajaran outdoor yaitu menemukan sumber bahan pelajaran sesuai dengan perkembangan masyarakat, dilaksanakan di luar kelas atau sekolahan, memiliki perencanaan, aktivitas siswa lebih muncul daripada guru. Aspek pembelajaran merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran berbasis kontekstual. Menurut Baronpi, dalam bukunya Aktivitas Permainan dan Ide Praktis Belajar di Luar Kelas, anak-anak sekolah dasar perlu belajar di ruang terbuka. Karena yang pertama yaitu pembelajaran di ruang terbuka memberi anak kebebasan untuk belajar menggunakan semua indera mereka. Pengalaman ini mendorong pola pikir kreatif dan imajinatif. Kedua yaitu pembelajaran di ruang terbuka membantu memperbaiki kemampuan belajar, perilaku dan pemahaman anak di dalam kelas. Ketiga yaitu pembelajaran di ruang terbuka memberikan pengalaman belajar yang kuat. Pengalaman ini membantu anak untuk mengembangkan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Keempat yaitu pembelajaran di ruangan terbuka secara nyata berdampak positif pada rasa percaya diri, harga diri dan pengendalian diri anak. Kelima yaitu di ruang terbuka seringkali melibatkan banyak pengalaman praktis dan langsung. Keenam yaitu belajar di ruang terbuka sangat menyenangkan bagi guru dan siswa. Menurut Muklis M, pembelajaran luar kelas adalah guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Melalui pembelajaran luar kelas, peran guru adalah sebagai motivator. Artinya, guru sebagai pemandu agar siswa belajar secara aktif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Keuntungan dari metode karya wisata menurut Sujana.
Yang pertama yaitu kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan siswa duduk di kelas berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Tidak hanya pada anak usia dini, kita pun juga akan merasa lebih senang dan tidak bosan saat belajar di luar kelas dibandingkan di dalam kelas hanya duduk di kelas berjam-jam. Lalu yang kedua yaitu bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Faktual yang di sini dimaksudkan yaitu sesuai dengan fakta dan kebenarannya lebih akurat. Lalu yang ketiga yaitu sumber belajar menjadi lebih kaya, sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka ragam, seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk cinta lingkungan. Berikut ini adalah kelemahan dari metode belajar karya wisata. Yang pertama yaitu kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya, yang menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan, sehingga ada kesan main-main. Kelemahan ini bisa diatasi dengan persiapan yang matang sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Misalnya yaitu menentukan tujuan belajar yang diharapkan dimiliki siswa, menentukan cara bagaimana siswa mempelajarinya, menentukan apa yang harus dipelajari siswa, berapa lama dipelajari, cara memperoleh informasi, mencatat hasil yang diperoleh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas. Ketiga yaitu sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam kelas. Guru lupa bahwa tugas belajar siswa dapat dilakukan di luar jam kelas atau pelajaran, baik secara individual maupun kelompok. Dan satu di antaranya dapat dilakukan dengan mempelajari keadaan di lingkungannya. Yang kedua yaitu metode talking stick. Pengertian dari metode pembelajaran talking stick adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Siapa yang memegang tongkat wajib untuk menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Metode pembelajaran talking stick dipergunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berorientasi pada terciptanya kondisi belajar melalui permainan tongkat yang diberikan dari satu siswa kepada siswa lainnya pada saat guru menjelaskan materi pelajaran dan selanjutnya mengajukan pertanyaan. Saat guru selesai mengajukan pertanyaan, maka siswa yang sedang memegang tongkat itulah yang memperoleh kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu metode talking stick. Mengapa metode talking stick? Karena pembelajaran metode talking stick mendorong peserta didik untuk berani
mengemukakan pendapatnya. Metode talking stick adalah metode pembelajaran yang dipergunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Teknik-teknik pelaksanaan metode talking stick sebagaimana tercantum dalam buku panduan materi sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Nasional 2006 dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan sebuah tongkat. Yang kedua yaitu guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi. Ketiga, setelah selesai membaca materi pelajaran, siswa diperintahkan untuk menutup buku. Keempat, guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa. Setelah itu guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya hingga seluruh siswa mendapat bagian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kelima yaitu guru memberikan kesimpulan atas pembelajaran pada hari itu. Keenam yaitu melakukan evaluasi, dan ketujuh menutup pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan metode talking stick. Yang pertama yaitu kelebihan, menguji kesiapan siswa. Menguji kesiapan siswa, apakah siswa siap jika tongkat tersebut diberikan kepadanya dan ia diberikan pertanyaan oleh guru dan dapat menjawabnya dengan benar. Lalu yang kedua yaitu melatih membaca dan memahami dengan cepat pelajaran-pelajaran dan materi-materi yang disiapkan oleh guru. Yang ketiga yaitu agar lebih giat belajar, supaya siswa dapat lebih giat dalam mempelajari materi-materi. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama yaitu membuat siswa senam jantung. Mungkin karena kurangnya kesiapan dari siswa, jadi siswa takut jika tongkat tersebut ada padanya dan dia harus menjawab pertanyaan dari guru dan dia tidak bisa menjawabnya dengan benar. Lalu yang kedua yaitu membuat siswa minder karena belum terbiasa. Membuat siswa minder atau tidak percaya diri karena belum terbiasa dengan metode talking stick ini. Yang ketiga yaitu metode simulasi. Pengertian dari metode simulasi. Simulasi adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja. Dari kata simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah, dan simulation artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura saja. Sedangkan menurut Hamalik dalam Tani Reja, simulasi adalah suatu teknik yang digunakan dalam semua sistem pengajaran, terutama dalam desain instruksional yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku. Latihan-latihan keterampilan menuntut praktik yang dilaksanakan dalam situasi kehidupan nyata atau dalam situasi simulasi yang mengandung ciri-ciri situasi kehidupan senyatanya. Jadi, metode simulasi adalah metode pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata dan terhadap keadaan di sekelilingnya. Metode simulasi juga merupakan suatu model pembelajaran
yang dilaksanakan oleh guru dengan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tertentu. Kelebihan dan kelemahan metode simulasi. Yang pertama yaitu kelebihannya. Pertama, menyenangkan, sehingga siswa secara wajar terdorong untuk berpartisipasi. Karena dalam metode simulasi ini adanya peranan-peranan, jadi untuk anak usia dini mereka akan senang jika diajak untuk menggunakan metode simulasi ini. Kedua yaitu menggalakkan guru untuk mengembangkan aktivitas simulasi. Yang ketiga, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Keempat, yaitu memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa. Kelima, menimbulkan adanya respon positif dari siswa yang lamban, kurang cakap, dan kurang motivasi. Keenam, melatih berpikir kritis karena siswa terlibat dalam analisa proses dan kemajuan simulasi. Lalu kelemahan metode simulasi. Yang pertama yaitu efektivitasnya dalam memajukan belajar belum dapat dilaporkan oleh riset. Kedua yaitu validitas simulasi masih banyak diragukan orang. Ketiga yaitu menuntut imajinasi dari guru dan juga siswa. Keempat yaitu ada metode discovery learning. Pengertian dari metode discovery learning. Menurut Jamarah, discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar mengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Secara garis besar, prosedurnya adalah demikian. Yang pertama yaitu simulation. Guru bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh peserta didik untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Yang kedua, problem statement. Anak didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Ketiga yaitu ada data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, anak didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Keempat yaitu data processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semuanya diolah, diajak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kelima, ada verification atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan dan pembuktian, hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu kemudian dicek. Keenam, generalization. Tahap selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tadi, anak didik belajar untuk menarik kesimpulan. Pandangan ini bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Proses belajar harus dipandang sebagai stimulus yang dapat mematangkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar.
Peran guru lebih banyak menempatkan diri sebagai pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Dengan demikian, siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri atau dalam bentuk kelompok memecahkan masalah dengan bimbingan guru. Lalu berikutnya ada kelebihan dan kelemahan metode discovery learning. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Andai kata siswa itu dilibatkan terus-menerus dalam penemuan terpimpin, kekuatan dari proses penemuan datang dari usaha untuk menemukan. Jadi seseorang belajar bagaimana belajar itu. Kedua yaitu pengetahuan diperoleh dari strategi ini sangat pribadi sifatnya dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat kukuh dalam artian pendalaman dari pengertian, retensi, dan transfer. Tiga yaitu strategi penemuan membangkitkan gairah pada siswa. Misalnya siswa merasakan jerih payah penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan. Keempat yaitu metode ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang kelima yaitu metode ini menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga ia lebih merasa terlibat dan bermotivasi sendiri untuk belajar. Paling sedikit dapat membuat suatu proyek penemuan khusus. Selanjutnya yaitu metode ini dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-proses penemuan. Dapat memungkinkan siswa sanggup untuk mengatasi kondisi yang mengecewakan. Strategi ini berpusat pada anak, misalnya memberikan kesempatan kepada mereka dan guru berpartisipasi sebagai sesama dalam mengecek ide. Guru menjadi teman belajar terutama dalam situasi penemuan yang jawabannya belum diketahui sebelumnya. Kelemahan dari metode discovery learning. Yang pertama yaitu dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. Misalnya, siswa yang lamban mungkin bingung dalam usahanya mengembangkan pikirannya jika berhadapan dengan hal-hal yang abstrak atau menemukan saling ketergantungan antara pengertian dalam suatu objek atau dalam usahanya menyusun suatu hasil penemuan dalam bentuk tertulis. Siswa yang lebih pandai mungkin akan memonopoli penemuan dan akan menimbulkan frustasi pada siswa yang lain. Lalu yang kedua yaitu metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Misalnya sebagian besar waktu dapat hilang karena membantu seorang siswa menemukan teori-teori atau menemukan bagaimana ejaan dari kata-kata tertentu. Lalu harapan yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin mengecewakan guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran secara tradisional. Dalam beberapa ilmu, misalnya IPA, fasilitas yang dibutuhkan untuk mencoba ide-ide ini mungkin tidak ada. Berikut yang kelima ada metode brainstorming. Menurut Dhanajaya, brainstorming adalah rancangan untuk mendorong kelompok mengekspresikan berbagai macam ide
dan menunda penilaian-penilaian kritis. Setiap orang menawarkan ide yang dicatat, kemudian dikombinasikan dengan berbagai macam ide yang lainnya. Pada akhirnya, kelompok tersebut setuju dengan hasil akhirnya. Brainstorming adalah mendorong kelompok untuk menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya. Hasil belajar yang diharapkan ialah agar anggota kelompok belajar menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri dalam menyumbangkan ide-ide yang ditemukannya yang dianggap benar. Sedangkan metode brainstorming menurut Parera ialah aktivitas dari sekelompok kecil yang telah berkumpul untuk memproduksi atau menciptakan gagasan yang baru, original, praktis sebanyak-banyaknya. Metode brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Tujuan dari brainstorming yaitu untuk membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda, dan hasilnya kemudian dijadikan peta informasi atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Menurut Muhaimin, metode brainstorming digunakan untuk menyimpulkan sejumlah pendapat dalam satu tim pada kerangka pikir yang sama. Brainstorming merupakan metode yang sangat membantu dalam mencari solusi dalam suatu masalah yang membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam penyelesaiannya. Berikut adalah kelebihan metode brainstorming. Menurut Rustia, metode brainstorming digunakan karena memiliki banyak keunggulan. Seperti yang pertama yaitu anak-anak aktif berpikir untuk menyatakan pendapatnya. Kedua, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru. Ketiga, yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Keempat, yaitu terjadinya persaingan yang sehat. Kelima, siswa merasa bebas dan gembira. Keenam, suasana demokrasi dan disiplin dapat ditumbuhkan. Dan untuk kelemahan metode brainstorming, selain itu metode brainstorming juga memiliki kelemahan yang perlu diatasi. Yang pertama ialah guru kurang memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan baik. Kedua yaitu siswa yang kurang selalu tertinggal. Yang ketiga yaitu kadang-kadang pembicaraan hanya dimonopoli oleh siswa yang pandai saja. Keempat, guru hanya menampung pendapat dan tidak merumuskan kesimpulannya. Lalu yang keenam ada metode diskusi. Pengertian diskusi menurut Suryo Subroto adalah percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan, mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Menurut Wahab, diskusi adalah suatu tugas yang benar-benar memerlukan keahlian. Sedangkan menurut Sagala, diskusi adalah percakapan ilmiah yang responsif, berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis
pemunculan ide-ide dan pengujian ide-ide ataupun pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok tersebut yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenaran. Dalam diskusi selalu ada suatu pokok yang dibicarakan. Dalam percakapan tersebut diharapkan para pembicara tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Mereka harus selalu senantiasa kembali kepada pokok masalahnya. Metode diskusi menurut Surya Subroto adalah suatu cara untuk penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Adalah keuntungan dan kelemahan metode diskusi. Ada beberapa keuntungan dari metode diskusi menurut Surya Subroto. Yang pertama yaitu metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. Yang ketiga yaitu metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Lalu yang keempat yaitu dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi, diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan dirinya sendiri. Yang terakhir, metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokrasi para siswa. Lalu untuk kelemahan metode diskusi, yang pertama yaitu diskusi terlampau menyerap waktu. Kadang-kadang diskusi larut dengan keasikannya dan dapat mengganggu pelajaran lain. Kedua yaitu pada umumnya peserta didik tidak terlatih untuk melakukan diskusi dan menggunakan waktu diskusi dengan baik, maka kecenderungannya mereka tidak sanggup berdiskusi. Ketiga, kadang-kadang guru tidak memahami cara-cara pelaksanaan diskusi, maka kecenderungannya diskusi menjadi tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di forum diskusi. Terima kasih.